Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amelia Putri, NPM 1711010282, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa poin terkait keterampilan dalam mengajar. Tugas ini diberikan oleh dosen penguji yaitu Bapak Agus Faisal Asa MPD. Baiklah, saya akan membahas poin pertama yaitu keterampilan mengajar yang meliputi penguasaan atau keterampilan dalam membuka pelajaran, keterampilan dalam menguasai kelas, keterampilan dalam menjelaskan, dan yang terakhir adalah keterampilan dalam menutup pelajaran. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait keterampilan dalam mengajar. Apa itu keterampilan dalam mengajar? Ialah sebuah kemampuan dalam menspesifikasi tujuan performasi, kemampuan mendiagnosa murid, keterampilan memilih strategi pengajaran, kemampuan berinteraksi dengan murid, dan keterampilan dalam menilai sejauh mana sih efektivitas pengajaran tersebut. Kemudian, saya akan bahas ke poin-poinnya, yaitu membuka pelajaran. Nah, membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengajar atau pendidik dalam proses belajar mengajar. Nah, ketika proses pembukaan pembelajaran ini dilakukan, pendidik harus menciptakan suasana yang menjadikan siswa atau peserta didik siap mental dan menarik perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari, sehingga hal tersebut dapat terpengaruh positif terhadap kegiatan dan hasil belajar siswa. Biasanya ketika membuka pelajaran itu pendidik pertama tuh mengucapkan salam, kemudian bertutur kata yang baik. Selanjutnya pendidik memberikan nasihat-nasihat terkait hal-hal yang positif. Selanjutnya mengulas materi yang sebelumnya gitu ya. Selanjutnya adalah menguasai kelas atau menguasai audiens. Nah, ini merupakan suatu keterampilan yang patut dimiliki oleh seorang pendidik dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Keterampilan dalam mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Misal, ketika ada suatu gangguan di dalam pembelajaran pada saat pembelajaran, nah, seorang guru harus mampu menjadikan bagaimana caranya agar supaya kegaduhan tersebut kembali kondusif. Nah, suasana kelas menjadi lebih kondusif lagi gitu setelah ada gangguan-gangguan kecil tadi. Nah, disinilah perlu penguasaan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan. Poin menjelaskan ini adalah suatu hal yang wajib dan tentunya harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kapasitas seorang pendidik dalam mempresentasikan informasi dengan menggunakan penuturan lisan yang pastinya harus struktur dan sistematis. Jadi biasanya guru tuh tidak terstruktur dan sistematis, menyebabkan peserta didik atau anak didiknya itu mengacu pengertian ganda gitu. Jadi mereka nggak bisa fokus sama apa yang diomongin sama gurunya. Nah, di sini keterampilan dalam menjelaskan harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Keterampilan dalam menutup pelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh pengajar untuk mengakhiri pelajaran. Nah, jadi hal-hal yang sebaiknya dilakukan ketika menutup pelajaran tidak hanya salam saja, tapi sebelumnya itu pasti para pendidik berusaha untuk merangkum kembali materi apa yang diberikan tadi pada pelajaran tadi, ataupun mengajak anak murid untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat hari ini. Jadi ketika pulang, anak didik tidak yang kosong banget gitu, mereka ada yang didapat, ada yang dibawa dalam otak mereka tentang materi pelajaran yang diberikan pada hari itu. Dan selanjutnya jika dirasa kurang, biasanya guru itu memberikan tugas tambahan atau PR seperti itu. Nah, jadi hal tersebut dilakukan agar supaya guru atau pengajar itu mengetahui
keberhasilan siswa dalam menguasai materi itu berhasil atau enggak, tingkatannya gimana, mereka nih nangkep enggak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah metode PA yang bervariasi. Keterampilan dalam menggunakan metode PA yang bervariasi. Saya akan jelasin sedikit tentang pemberian variasi. Pemberian variasi dalam proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai perubahan pengajaran dari yang satu kepada yang lain, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan ketika belajar. Bayangin aja kalau misalnya ada seorang guru yang kayak dari menit pertama masuk sampai terakhir tuh dia ceramah doang dalam menyampaikan materi, dan itu sangat monoton dan membosankan. Maka tentu perlulah adanya variasi, seperti ketika suaranya melemah, sontak untuk keras, kemudian pemusatan perhatian siswa, adanya kontak pandang atau eye catching, kemudian ada bahasa tubuh, gestur, mimik, dan posisi guru. Dan posisi guru itu harus menguasai gitu loh, perubahan posisi guru. Jadi nggak yang dek di satu tempat aja, tapi bisa menguasai kelas seperti itu. Adapun variasi penggunaan media dan bahan ajar meliputi ada media dan bahan yang dapat didengar seperti suara, audio. Baik, selanjutnya adalah poin terkait keterampilan dalam menggunakan alat. Nah, keterampilan ini dapat disesuaikan dengan materi atau mata pelajaran apa yang akan kita sampaikan. Nah, keterampilan ini juga penting untuk membantu pengajar atau pendidik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Karena biasanya siswa atau peserta didik itu lebih mampu menangkap, lebih mampu mencerna ketika materi atau pembelajaran serta pesan yang disampaikan menggunakan alat peraga, itu dia lebih bisa mencerna apa yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Nah, adapun tujuan dari menggunakan media atau alat ini adalah pertama, memperjelas penyajian pesan agar nggak terlalu verbalistis gitu. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kemudian memperlancar jalannya proses pembelajaran, memberikan kepada peserta didik itu kesempatan ya, biar peserta didik itu mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada siswa agar siswa tersebut dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Oke, lanjut ke keterampilan seorang guru dalam menentukan alat ukur yang relevan dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, jadi keterampilan guru dalam menentukan alat ini adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh pendidik dalam melaksanakan suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu teknis tes dan teknik non-tes. Dalam menentukan alat apa sih yang pas gitu dalam mengevaluasi hasil belajar. Nah, kalau yang tes itu mempunyai kriteria atau syarat-syarat tertentu. Misalnya pertama itu valid, mengukur yang harus diukur sesuai dengan tujuan. Kemudian relevan, yang diuji sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian spesifik, soal yang diberikan itu harus dijawab oleh peserta didik, hanya peserta didik. Dan yang terakhir adalah refragrantive atau soal mewakili materi secara keseluruhan. Jadi dilakukan di akhir semester ya. Kemudian ada teknik non-tes. Nah, teknik non-tes ini sangat penting dalam mengevaluasi siswa dalam ranah afektif dan psikomotorik. Berbeda jauh dengan yang tes. Itu tes tuh lebih ke aspek kognitif, sedangkan non-tes lebih ke afektif dan psikomotorik. Nah, ada beberapa macam teknik non-tes di antaranya. Baik, selanjutnya ada beberapa macam teknik non-tes. Di antaranya adalah observasi atau pengamatan secara langsung. Kemudian ada interview atau wawancara. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Dan yang terakhir adalah analisis dokumen yang bersifat unobtrusive. Baik, demikian poin-poin yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.